العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, sebenarnya banyak pembahasan ya berkaitan dengan masalah keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ini adalah waktu-waktu yang singkat, saya juga mungkin hanya membatasi pada beberapa pembahasan saja. Untuk masalah keimanan kepada takdir ini masih tersisa dua pembahasan yang mungkin perlu kita bahas. Yang pertama adalah sumber kesesatan di dalam penyimpangan orang yang menyimpang dalam masalah takdir. Diketahui ya, dari pendahuluan yang saya sebutkan tadi, bahwa penyimpangan di masalah takdir ini termasuk penyimpangan yang paling pertama terjadi. Iya. Dan banyak kelompok yang menyimpang di pembahasan takdir. Karena itu harus kita memahami apa sebab-sebab, apa yang menjadi sumber pemicu seorang itu menyimpang di pembahasan takdir. Yang pertama dari sumber penyimpangan di dalam masalah takdir adalah mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Iya. Dia kiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan apa? Perbuatan makhluk. Dianggapnya kalau makhluk berbuat seperti itu tidak baik, maka juga Allah tidak baik berbuat seperti itu. Jadi kalau makhluk berbuat seperti ini baik, dianggap Allah juga baik berbuat seperti itu. Nah, mengkias-kiaskan yang seperti ini sumber kesesatan. Karena Allah laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Ya. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah kamu tahu ada yang menandingi Allah? Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang menandinginya. Karena itu tidak boleh mengkiaskan Allah dalam perbuatannya dengan apa? Perbuatan makhluk. Ya, inilah yang terjadi di kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya. Kenapa orang-orang Qadariyah mengatakan bahwa perbuatan hamba, orang-orang Qadariyah, kelompok menyimpang ini, dia katakan bahwa perbuatan hamba itu adalah ciptaannya sendiri, kehendaknya sendiri, bukan ciptaan Allah, bukan kehendak Allah. Ini kan penyimpangan kan? Saya tanya, penyimpangan atau bukan ini? Ini penyimpangan, dia menyelisihi dua pijakan tadi. Pijakan apa yang dia selisihi? Hah? Yang keberapa? Yang ketiga dan keempat. Yang ketiga tadi kita yakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah menghendakinya. Dan yang keempat kita katakan bahwa segala yang ditakdirkan ya itu Allah yang mengadakannya, menciptakannya. Jelas ya? Ini datang orang Qadariyah, dia katakan bahwa perbuatannya kehendaknya sendiri, ciptaannya sendiri. Ini menyimpang atau tidak? Menyimpang. Kenapa dia lakukan seperti itu? Apa sumber kesesatannya? Ini dia kiaskan. Mereka katakan, kalau si hamba berzina, masa dikatakan berzina, Allah menghendaki dia berzina? Ya. Coba perhatikan. Ini asal karena mengkiaskan. Akhirnya jatuh di dalam apa? Konsekuensi rusak. Iya. Dan ini sumber kesesatan. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua yang perlu saya ingatkan dari sumber kesesatan, penyimpangan dalam masalah takdir adalah tidak membedakan antara irada kauniyah dan irada syar'iyah. Iya. Betul, Allah memiliki kehendak irada. Segala sesuatu yang terjadi Allah menghendakinya. Masuk dalam irada Allah. Tapi harus diketahui irada itu, irada Allah Subhanahu wa taala terbagi berapa? Terbagi dua. Ada irada kauniyah, qadariyah, dan ada irada syar'iyah, diniyah. Dua jenis irada. Kalau ringkasnya irada kauniyah dan irada syar'iyah. Irada kauniyah itu kehendak Allah yang bersifat kauni, bersifat penciptaan, penakdiran. Iya. Irada kauni ini, kalau Allah menghendakinya pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Ini irada kauniyah.
Jelas ya? Dan iradah kauniyah ini kadang Allah cintai, kadang Allah tidak cintai. Kadang Allah cintai dan kadang Allah tidak cintai. Itu iradah kauniyah. Allah kehendaki terjadi. Tapi bukan artinya Allah cinta kepada sesuatu ini yang diciptakan, yang ditakdirkan. Ya, saya sudah sebutkan tadi ya, tentang keimanan takdir yang keenam. Kita wajib mengimani apa? Hikmah Allah di belakang penakdiran. Kadang Allah menakdirkan kekafiran. Allah tidak mencintai kekafiran. Bahkan Allah tegaskan dalam Al-Quran, وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. Allah tidak ridhai kekafiran untuk hambanya. Lalu kenapa ditakdirkan? Karena Allah memiliki apa? Hikmah di belakang penakdirannya. Jadi takdir yang buruk ini terjadi dengan iradah apa? Iradah kauniyah. Kehendak Allah kauni sifatnya. Jelas ya? Iya. Baik. Jadi ini perbedaan yang menyolok. Walaupun ada perbedaan-perbedaan yang lain. Mungkin bisa kita sebut 5 atau 6 perbedaan. Cuman saya sekarang meringkas dalam menjelaskan. Jadi ada iradah kauniyah dan ada iradah syar'iyah. Kalau iradah syar'iyah itu berkaitan dengan hal yang dicintai oleh Allah. Hal yang dicintai. Allah mencintai keimanan, ketaatan. Itu adalah hal yang dicintai oleh Allah. Jelas ya? Iya. Dan iradah syar'iyah kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Allah menghendaki keimanan untuk manusia. Di antara manusia ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Iya. Jelas ya? Nah, kalau kita pandai membedakan dua iradah ini, mudah sekali menjawab syubhat orang-orang Mu'tazilah tadi. Dia katakan kalau si hamba berbuat zina, tidak mungkin kita katakan bahwa kehendak hamba ini berzina itu kehendak Allah. Ini kan ucapan mereka. Ya. Dibangun di atas akal mereka yang rusak. Tapi ahli sunnah mengatakan si hamba berbuat zina, dia berkehendak melakukan zina, itu kehendaknya. Dan tidak mungkin si hamba ini berkehendak kalau Allah tidak apa? Menghendakinya. Berarti itu kehendak apa sifatnya? Kauniyah atau syariah? Kauniyah. Allah menghendakinya terjadi secara kauni. Apakah Allah cinta hal tersebut? Jawabannya, Allah telah menerangkan. Itu adalah hal yang diharamkan. Berarti Allah tidak mencintainya. Dan tidak bertentangan antara kehendak Allah yang sifatnya kauni dengan hal yang tidak dicintai. Nah ini pokok. Kalau tidak membedakan antara dua iradah ini, pasti dia akan jatuh di dalam penyimpangan di masalah takdir. Itu pasti. Iya. Ini sumber kesesatan yang kedua. Sumber kesesatan yang ketiga, ya, bagi orang yang menyimpan dalam pembahasan takdir adalah dia tidak pandai menempatkan akalnya, tidak mengerti posisi akalnya di pembahasan-pembahasan takdirnya. Iya. Sebagian orang menyimpang. Kelompok Qadariyah mengatakan bahwa akal dia satu-satunya menentukan ini baik atau ini buruk. Ini kelompok Qadariyah. Akhirnya mereka menyimpang. Ya. Kelompok Jabriyah mereka sebaliknya. Tapi bahasa kelompok Jabriyah hati-hati ya. Bahasanya indah kedengarannya. Tapi isinya adalah racun. Ya. Mereka katakan yang baik itu adalah apa yang dianggap baik oleh syariat. Yang jelek itu adalah apa yang dianggap jelek oleh syariat. Ini bagus atau tidak kedengarannya? Hah? Bagus ya? Belum setuju? Hah? Ya. Kalimatnya mengandung kemungkinan. Tapi orang-orang Jabriyah yang mereka inginkan apa? Akal tidak ada andil di dalamnya. Akal tidak ada apa? Andil di dalamnya. Kalau ahli sunnah tidak seperti itu. Mereka pertengahan. Yang baik betul. Apa yang Allah anggap itu baik. Yang jelek betul. Apa yang Allah anggap itu jelek. Tapi akal ini bisa memahami. Akal bisa apa? Memahami. Karena akal yang sehat itu tidak bertentangan dengan dalil syariat. Tidak bertentangan. Ya kalau ada yang bertentangan antara akalnya dengan dalil syar'i, ini berarti akalnya mungkin kurang sehat. Nah, mungkin perlu diperiksa ya. Ya. Jelas ya, kalau dia pertentangkan. Nah, karena itu tidak benar ya orang-orang yang menyebut, orang-orang yang mendahulukan akalnya disebut aklaniun. Itu tidak benar penamaan aklaniun itu. So, kalau dia akalnya sehat, aklani, akal sehat, dia tidak akan bertentangan dengan syariat. Jelas ya? Karena itu salah kalau dia sebut aklani. Karena akal sehat, itu tidak mungkin apa? Bertentangan dengan syariat.
Baik. Maka ini dari hal-hal yang hendaknya dipahami. Jadi sekali lagi, ya, seorang kalau sudah masuk di dalam pembahasan ini, ya dia tidak mengerti dalam menghukumi baik jeleknya sesuatu. Ya, yang satu mengatakan ini murni akal yang menentukan, yang satunya lagi mengatakan akal tidak ada andil di dalamnya. Ini akan menyebabkan mereka menyimpang di pembahasan ini. Dan yang terakhir, yang keempat, dari hal yang menyebabkan seorang menyimpang di dalam pembahasan takdir adalah dia tenggelam, larut membicarakan perbuatan Allah. Ya, dan ini kelancangan ya. Ya. Harusnya dia pikir perbuatannya sendiri. Ini dia pikirkan perbuatan Allah. Kalau Allah menakdirkan sesuatu, dia bertanya, kenapa ditakdirkan begitu? Ada hadits dia baca, dia langsung tanya, ini hadits kok begini? Ya. Nah, ini namanya orang yang lancang. Masuk di dalam apa? Membicarakan perbuatan Allah. Ya, dan Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'al, wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya apa yang dia lakukan. Mereka lah manusia yang ditanya apa yang mereka lakukan. Ya. Allah berbuat sesuatu itu hak Allah. Ya. Allah memiliki hikmah di belakangnya. Banyak dari akal manusia mungkin tidak sampai ke sana. Karena itu jangan bertanya tentang apa? Tentang perbuatan Allah. Larut di dalam membicarakan perbuatan Allah. Dan ini larut di dalam membicarakan perbuatan Allah. Ini sumber kesesatan kelompok-kelompok yang menyesat. Dari dahulu hingga hari ini. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam ta'iyah beliau tentang takdir, wa aslu dhalalil khalqi min kulli firqatin huwa al-khawdu fi fi'li al-ilahi huwa al-khawdu fi fi'li al-ilahi bi illati fa innahum lam yafhamu hikmatan lahu fasaru ala naw'in min al-jahiliyati. Kata beliau, dan akar kesesatan makhluk dari setiap kelompok yang pernah menyimpang, akar kesesatannya adalah larut di dalam membicarakan apa illah, apa sebab, apa hikmah di belakang perbuatan Allah. Ya. Karena mereka tidak paham apa hikmah di belakang perbuatannya. Akhirnya mereka di atas bentuk dari perkara jahiliyah. Sebab orang-orang jahiliyah, masyarakat jahiliyah berhujjah dengan takdir ini. Mereka berkata, "Lau sya'allahu ma asyrakna wala aba'una." Andai kata Allah berkehendak, kami tidak akan berbuat kesyirikan, tidak pula nenek moyang kami melakukan kesyirikan. Nah, ini orang-orang jahiliyah. Maka kalau dia tidak mengerti hikmah yang seperti ini, dia banyak mempertanyakan, berarti dia mirip dengan apa? Masyarakat jahiliyah. Iya. Baik, jadi ini 4 sumber kesesatan di pembahasan takdir. Yang terakhir dari pembahasan takdir ini, keimanan kepada takdir itu adalah dari pokok keimanan. Terdapat di belakangnya keindahan-keindahan. Iya. Seorang yang beriman kepada takdir, dari buah dan pengaruhnya, akan memberikan pengagungan di dalam hatinya kepada Rabb-nya. Akan bertambah pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab setiap kali ada yang ditakdirkan, dia tunduk, menerima, dan dia tahu bahwa semuanya adalah apa? Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadi suatu, dia hanya berucap, qadarullah wa ma syafa'an. Itu adalah kehendak Allah. Qadarullahi wa ma syafa'an. Bisa juga dibaca qadarallahu wa ma syafa'an. Allah berkehendak, ya, itu adalah takdir Allah, dan Allah berkehendak apa yang dia lakukan. Melakukan apa yang dia kehendaki. Iya. Baik. Maka ini dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan, bahwa keimanan terhadap takdir ini memberikan pengagungan di dalam diri seorang hamba kepada Rabb-nya. Kemudian dari manfaat keimanan kepada takdir, ini akan membuat seorang hamba itu bahagia di dalam hidupnya, tenang di dalam hidupnya. Iya. Tatkala ia tertimpa musibah, ada yang luput darinya dari sebuah nikmat, ada yang hilang darinya dari harta, ada yang hilang darinya dari maslahat pernikahan, itu tidak akan membahayakannya, sebab dia imani bahwa semuanya adalah apa? Ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia berusaha untuk menggapainya, mengerahkan dunia dan seisinya untuk mencapainya, kalau Allah tidak menakdirkannya, tidak mungkin dia apa? Tidak mungkin dia mendapatkannya. Iya. Maka ini akan memberikan kepadanya ketenangan di dalam hidupnya. Kemudian dari manfaat keimanan kepada takdir, ini akan membuat seorang hamba itu, iya, tidak tertipu ketika mendapatkan nikmat. Ketika dia mendapatkan nikmat, mendapatkan kebaikan, dia tahu bahwa ini adalah takdir Allah. Ini adalah pemberian dari Allah. Sehingga dia lebih pandai untuk mensyukurinya.
Juga di antara manfaatnya adalah ketika dia tertimpa musibah. Tertimpa musibah, dia juga tidak terlalu bersedih. Iya. Sebab dia tahu setiap musibah itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan banyak lagi keindahan-keindahan di belakang keimanan kepada takdir. Baik, saya kira cukup ya untuk pembahasan keimanan kepada takdir. Ini pembahasan yang ketiga. Kemudian pembahasan yang keempat. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, "Walam yakunu yukaffiruna ahadan min ahli al-qiblati bidz-dzambi." Liqaulihi, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ini keyakinan pembahasan yang keempat. Bahwa mereka para ulama itu dari 1000 guru yang dijumpai oleh Al-Bukhari ini, lebih dari 1000 guru, mereka semuanya tidak ada yang mengkafirkan seorang dari umat Islam hanya lantaran dosa yang dia lakukan. Bidzam, dari dosa yang dia kerjakan. Maksudnya di sini dosa selain apa? Selain kesyirikan. Dan beliau bawakan ayat berdasarkan firman Allah, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah ampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi disebutkan bahwa yang tidak diampuni adalah dosa apa? Dosa kesyirikan. Adapun dosa selain kesyirikan, Allah ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini ayat kaitannya terhadap orang yang meninggal dan belum bertobat dari dosanya. Jelas ya? Adapun kalau dia meninggal dia sudah bertobat dari kesyirikan, ya, bertobat dari semua dosa. Kalau dia sudah bertobat, Allah terima tobat hamba yang benar tobatnya. Jelas ya? Tapi ini ayat tentang orang yang meninggal dan belum bertobat. Dia meninggal masih tetap berbuat kesyirikan, Allah tidak ampuni dosa kesyirikannya. Dia meninggal, dia berbuat dosa besar, maka dosa besarnya ini dibawa kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak diampuni, kalau Allah berkehendak apa? Tidak diampuni. Iya. Karena itu ahli sunnah, para ulama seperti yang disebut oleh Al-Bukhari di sini, tidak ada seorang pun yang mengafirkan, menjatuhkan vonis kafir kepada ahlul kiblat, orang yang sholat menghadap ke kiblat hanya karena lantaran dosa. Jelas ya? Dan ini prinsip ahli sunnah. Dan telah menyimpang di dalam masalah ini dua golongan sesat. Kelompok Khawarij dan kelompok Mu'tazilah. Iya. Telah menyimpang di dalam hal ini. Nah, mereka mengkafirkan atau mengatakan bahwa pelaku dosa besar hukum akhiratnya kekal di dalam neraka. Adapun di hukum dunianya berbeda ya antara kaum Khawarij dan kaum Mu'tazilah. Di hukum dunia, kaum Khawarij pelaku dosa besar itu kafir keluar dari Islam. Tapi kaum Mu'tazilah pelaku dosa besar itu fi manzilatin baina manzilataini. Iya, antara dua kedudukan, bukan kafir, bukan apa? Bukan mukmin. Di antara dua kedudukan. Ini hukum dunia, tapi hukum akhirat bersepakat. Kelompok Khawarij dan Mu'tazilah bahwa pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Dan ini adalah kesesatan yang nyata. Ini adalah apa? Kesesatan. Ingin dalil-dalil yang menunjukkan bahwa pelaku dosa besar tidak dikafirkan? Baik, saya berikan beberapa dalil. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hujurat. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka ya ayyuhalladzina amanu wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin saling berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Sekarang saya tanya, membunuh seorang muslim itu apa? Dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Jadi ini dua kelompok dari kaum mukminin saling berperang. Ya, saling membunuh. Tapi ingat, dua-duanya masih disebut dua kelompok dari kaum mukminin. Andai kata kafir tidak disebut apa? Dia disebut mukmin. Ini dalil ya, tegas. Dalil yang kedua, ayat di surah Al-Baqarah tentang hukum qisas. Jadi kalau ada yang membunuh, maka pihak keluarga yang dibunuh berhak menuntut darah orang yang membunuh.
Tapi kalau orang yang dibunuh, orang yang membunuh ini dimaafkan oleh keluarganya, si penuntut darah, ya, maka maaf itu berlaku. Dan di posisi penyebutan hukum-hukum ini, Allah berfirman, "Faman ufiya lahu min akhihi syai'a." Ya. Siapa yang dimaafkan dari saudaranya, masih disebut orang yang membunuh ini terhadap keluarganya masih disebut apa? Bersaudara. Ada kata kafir tidak mungkin disebut saudara. Iya. Baik. Dalil yang ketiga adalah hadits Abu Bakrah riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Apabila dua orang muslim berjumpa dengan pedang terhunus, maka yang membunuh dan terbunuh dua-duanya dalam neraka. Dua-duanya dalam neraka. Ingat, ancamannya apa? Dua-duanya dalam neraka. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, yang membunuh wajar masuk neraka. Tapi yang terbunuh kenapa dia masuk neraka juga?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Sungguhnya orang ini tadinya sudah bersemangat ingin apa? Membunuh kawannya. Hanya saja dia kalah. Akhirnya dia apa? Terbunuh. Karena itu dua-duanya dalam apa? Neraka. Baik, dua-duanya dalam neraka. Ini menunjukkan dia kafir? Jawabannya tidak. Karena Nabi sudah bahasakan. Apabila dua orang muslim berjumpa. Dikata kafir, tidak dikatakan apa? Muslim. Jadi harus dipahami. Ada ancaman dengan neraka untuk sebuah perbuatan. Belum tentu ancaman neraka itu menunjukkan dia kafir. Keluar dari apa? Keluar dari Islam. Iya. Baik. Maka ini dalil-dalil yang sangat kuat sekali. Ya. Dan banyak lagi dalil yang lainnya ya, tentang masalah ini. Karena itu saya tegaskan bahwa ahli sunnah tidak pernah mengkafirkan seorang yang melakukan salat menghadap ke kiblat. Ya. Dia tidak mengkafirkan pezina, tidak mengkafirkan orang yang membunuh, tidak pula mengkafirkan ya, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, sepanjang bentuk berhukumnya bukan penghalalan. Iya. Atau beberapa sudut yang dianggap pembatal keislaman. Jelas ya? Dan ahli sunnah itu bukan orang yang gampang menggunakan kata-kata yang mengandung vonis kekafiran di dalamnya. Karena mereka mengerti konsekuensi dan bahaya menjatuhkan vonis yang seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir." Iya. Faqad ba'a bihi ma ahaduhuma in kana kama qala wa illa haru alaihi. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka ini kalimat harus ditanggung oleh salah satu dari keduanya. Kalau seperti yang dia katakan tidak ada masalah, tapi kalau tidak, kalimat ini akan kembali kepada dirinya sendiri. Karena itu hati-hati dalam menjatuhkan apa? Vonis kafir. Iya. Baik. Jadi ini pembahasan yang keempat. Bahwa dari prinsip akidah Islam, seorang muslim tidak boleh mengkafirkan siapa muslim yang menghadap ke kiblat, salat menghadap kiblat, karena dosa besar yang dia lakukan. Ingatnya karena apa? Dosa besar. Adapun kalau dia berbuat kesyirikan atau melakukan pembatal-pembatal keislaman, ya, maka ini dimaklumi bahwa pembatal-pembatal keislaman itu mengeluarkan dari keislaman. Dan ini pembahasan lain. Kita tidak bahas di sini ya. Tapi perlu saya ingatkan bahwa ada perkara-perkara itu disebut sebagai pembatal keislaman. Ya. Jangan seorang menyangka kalau dia sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berarti dia muslim sudah. Tidak ada yang membatalkan keislamannya. Tidak. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu ada konsekuensinya. Iya. Kapan dilanggar bisa membatalkan apa? Syahadat la ilaha illallah ya. Karena itu para ulama di pembahasan fikih pun, di pembahasan tentang murtad, mereka sebutkan apa-apa saja yang bisa menyebabkan seorang itu murtad keluar dari Islam. Banyak perkara. Dari mencela ayat-ayat Allah, dari perbuatan kesyirikan, dari perbuatan sihir, perdukunan, ya. Dari berhukum kepada selain hukum Allah dengan menganggap bahwa hukum Allah lebih baik. Dia menganggap hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah. Ya.
dengan mengolok-olok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok ayat Al-Qur'an. Dan banyak lagi dari apa? Pembatal-pembatal keislaman. Ya, karena itu intinya di sini yang wajib kita yakini bahwa seorang yang merupakan pelaku dosa besar itu tidak boleh dikafirkan lantaran apa? Dosa besar yang dia kerjakan. Baik, selesai masalah yang keempat. Kemudian masalah yang kelima. Iya. Kata Al-Bukhari rahimahullahu taala, "Wa ma ra'aitu fihim ahadan yatanawalu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Qalat Aisyah, "Umiru ay yastaghfiru lahum." Wa dhalika qawluhu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Kata Al-Bukhari rahimahullah, dan saya tidak pernah melihat dari guru-gurunya yang jumlahnya lebih dari berapa? 1000 orang itu. Kata Al-Bukhari, saya tidak pernah melihat seorang pun di antara mereka ada yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tidak ada yang mencela, menjelekkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Aisyah radhiyallahu anha berkata, mereka manusia kaum muslimin diperintah untuk memohonkan ampun kepada siapa? Memohonkan ampun untuk siapa? Untuk para sahabat. Iya. Dan ini berdasarkan firman Allah, kata Al-Bukhari, dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman." Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. "Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu." Dan janganlah engkau jadikan ada gil, ada rasa dengki di hati-hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha ra'uf, maha mengasihi, warahim, dan maha merahmati. Ra'ufur rahim, dan maha merahmati. Iya. Baik, di sini Al-Bukhari masuk di pembahasan yang merupakan ciri pokok, di antara ciri pokok yang membedakan antara ahli sunnah dan apa? Ahlul bidah. Iya. Yaitu bagaimana menyikapi para sahabat. Menyikapi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ahli sunnah itu kelihatan ya dengan ciri-cirinya. Kelihatan dengan akidahnya. Ya. Kalau dia mengerti jelas akidah ahli sunnah padanya, dia bisa membedakan ini ahlul bidah, ini ahli sunnah. Ini orang yang menyimpang, ini orang yang lurus. Ya, karena itu dari kemarin saya tekankan betapa pentingnya untuk mempelajari apa? Akidah yang benar. Iya. Baik. Jadi dalam menyikapi para sahabat, prinsip ahli sunnah yang tergambar dari uraian Imam Al-Bukhari di sini, yang beliau lihat dari guru-gurunya, tidak ada seorang pun dari guru itu yang mencela para sahabat. Tidak dengan lisannya, tidak pula dengan tulisannya, tidak pula dengan isyaratnya, tidak ada sama sekali. Iya. Karena itu kata para ulama, kewajiban kita terhadap para sahabat, kita wajib selamat lisan kita terhadap mereka dan selamat hati kita terhadap para sahabat. Lisannya selamat terhadap para sahabat. Karena dia kalau menyebut sahabat, dia sebut dengan kebaikan. Dia doakan. Ya, karena itu etika kaum muslimin, kalau dia baca hadis, ada nama sahabat yang berlalu, dia katakan apa? Radhiyallahu anhu. Kalau satu orang sahabat laki-laki. Kalau dua orang sahabat dikatakan radhiyallahu anhuma. Kalau banyak orang sahabat dikatakan radhiyallahu anhum. Kalau sahabat perempuan dikatakan radhiyallahu anha. Ya. Dua orang radhiyallahu anhuma. Kalau banyak orang radhiyallahu anhunna. Demikian. Didoakan ridha. Semoga Allah meridai para sahabat. Karena memang di banyak tempat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan keridhaan Allah terhadap para sahabat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan sahabat muhajirin dan sahabat al-ansar.
serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Iya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Perhatikan, diabadikan dalam Al-Quran. Allah ridha. Iya. Dan tentang kaum mukminin yang membaiat di bawah pohon. Allah firman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah ridha terhadap kaum mukminin yang membaiat engkau di bawah pohon. Perhatikan, ridha Allah terhadap para sahabat tersebut. Iya. Karena itu, lisan kita hendaknya selalu memuji para sahabat. Iya. Tidak menyebut mereka kecuali dengan kebaikan. Mendoakan rahmat untuk mereka, mendoakan. Dan ini ayat yang disebut oleh Al-Bukhari, ayatnya di surah Al-Hasyr. Setelah disebut sahabat dari kalangan kaum muhajirin, bagaimana pengorbanan kaum muhajirin di dalam membela Islam. Bagaimana mereka rela meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan anak istrinya, meninggalkan harta bendanya dalam rangka membela agama Allah, dalam rangka berhijrah, mencari ridha dan rahmat, ridha dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini para sahabat apa? Muhajirin. Allah sebutkan ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Setelah itu disebut sahabat dari kalangan Al-Ansar. Bagaimana mereka menyambut saudara-saudaranya, menyiapkan rumah untuk mereka. Ya. Dan bagaimana kaum Al-Ansar itu radhiyallahu anhum lebih mendahulukan saudaranya di atas diri mereka sendiri. Padahal mungkin diri mereka lebih apa? Lebih perlu, tapi lebih didahulukan saudaranya. Iya. Dan ini kisah-kisah tentang kaum muhajirin dan ansar. Untuk sekarang ini, kalau dilihat di kehidupan manusia, ini dari kisah-kisah yang mungkin hanya ada di alam-alam, apa? Sebagian orang menyebutnya di alam dongeng saja. Iya. Tapi di sejarah kaum para sahabat ada kisah-kisah tersebut. Coba bayangkan. Nabi mempersaudarakan antara Sa'ad bin Rabi' dan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dari kalangan muhajirin. Sa'ad bin Rabi' dari kalangan Al-Ansar. Sa'ad bin Rabi' dikenal banyak harta. Dia berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, saya punya banyak harta, ambil 1/2 dari hartaku. Iya. Ambil 1/2 dari hartaku. Saya punya 2 istri. Silakan kamu lihat yang paling kamu sukai. Saya akan talak, kemudian kamu nikahi. Ya. Kira-kira ada yang bisa seperti ini sekarang ini? Hah? Itulah tadi saya katakan, cerita-cerita seperti ini, itu mungkin sebagian orang hanya berpikir ini hayalan saja. Terjadi di tengah para sahabat radhiyallahu anhu, para sahabat Al-Ansar. Tapi perhatikan bagaimana kaum muhajirin. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Peganglah hartamu wahai saudaraku. Iya, tahanlah istrimu. Kemudian beliau berkata, tunjukkan kepadaku di mana pasar itu. Beliau ke pasar, bekerja sendiri, pulang bawa makanan. Sudah. Perhatikan. Saudaranya demikian sikapnya dan dia demikian pula penghargaannya. Dan ini semuanya dari penggambaran kehidupan para sahabat. Setelah menyebutkan kaum muhajirin, ya, disebutkan setelahnya kaum Al-Ansar, kemudian datanglah ayat ini. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Orang-orang yang datang setelah mereka. Ini kewajiban umat Islam yang datang setelah para sahabat. Apa kewajiban mereka? Mereka berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Dia doakan para sahabat. Iya. Dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ini ada rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman. Iya. Karena itu para sahabat kalau disebut dengan pujian. Dan itulah keberadaan para ulama. Ya. Kalau kita duduk di majelis ulama kita, guru-guru kita, sebagian dari mereka menangis ketika disebut nama sahabat. Ya. Radhiyallahu anhum. Ingat bagaimana pengorbanan mereka, jasa-jasa mereka. Dan itu adalah bagian dari keimanan.
Bagian dari apa? Dari keimanan. Karena itu suatu hari seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan satu kaum? Dia cinta kepada orang itu tapi belum berjumpa." Ya. Di lafaz yang lainnya Nabi ditanya, ya, oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ya, kapan hari kiamat itu?" Maka Nabi bertanya, "Apa yang kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat?" Kata sahabat ini, "Saya tidak punya banyak persiapan, tapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya." Maka kata Nabi, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau bersama orang yang kamu cintai. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang makna ucapan beliau, "Ya, saya tidak pernah berbahagia sepanjang saya hidup kecuali 2 kali," kata Anas. Paling bahagianya 2 kali. Ketika dia masuk Islam dan ketika mendengar hadits ini. Iya. Ketika mendengar hadits ini. Kenapa kata Anas? Ketika saya mendengar hadits ini bahwa seorang bersama siapa yang dicintai, maka saya pun cinta kepada Nabi, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar. Saya berharap dikumpulkan bersama mereka walaupun saya tidak beramal seperti amalan mereka. Walaupun saya tidak apa? Berbuat seperti perbuatan mereka. Iya. Karena itu sebagian para ulama berkata, "Uhibbus salihina walastu minhum." Saya cinta kepada orang-orang salih walaupun saya bukan orang salih, tapi saya berharap dibangkitkan bersama mereka. Dibangkitkan bersama mereka. Karena itu, ya, kecintaan terhadap para sahabat ini bagian dari apa? Bagian dari keimanan. Iya. Hal yang dengannya seorang memperoleh keutamaan. Jelas ya? Baik. Karena itu kita di sini ada tugas. Bagaimana seorang itu mengenal sahabat-sahabat Nabi, membaca biografinya, membaca sirah mereka, supaya kita mengenal dan cinta kepada para sahabat. Ya. Sebab orang Indonesia berkata, tak kenal maka apa? Tak sayang. Ya. Kerjaan kita tiap hari, ya, tidak diperkenalkan dengan para sahabat. Banyak dari anak-anak kita tidak mengenal. Ya. Kalau kenal Khulafaur Rasyidin, Masya Allah itu ya, sudah bagus. Coba kasih pertanyaan, siapa 10 orang yang masuk surga? Dijamin masuk surga. Ya. Ini mungkin tidak kenal. Ya. Apalagi kalau kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Ya. Tapi coba tanya nama-nama artis, nama-nama pemain sepak bola, wah hafal semua. Ya. Dan inilah yang menjajah kita. Ini perlu dirubah. Ya. Perlu dirubah. Dan ini tugas di dalam kehidupan kita. Harus kita kembangkan. Ya. Kita perbaiki. Dan hendaknya seorang itu banyak membaca biografi-biografi dari para sahabat. Dan alhamdulillah buku-buku dalam hal ini banyak sekali. Ya, dalam bahasa Indonesia pun sudah banyak diterjemah. Ya. Mudah seorang untuk apa? Membaca berkaitan dengan biografi-biografi tersebut. Iya. Baik. Jadi memuji para sahabat, mendoakan kebaikan. Demikian pula lisan dan hati selamat. Lisan ini tidak boleh menyebut kejelekan para sahabat. Kalau terjadi pertikaian dengan para sahabat, tidak boleh diangkat-angkat pertikaian itu. Iya. Pertikaian terjadi di antara mereka ditutup, dilipat, digulung. Iya. Jangan diangkat. Sebab mereka, ya, yang bertikai kalau benar dapat 2 pahala. Salah apa? Dapat 1 pahala. Itu para sahabat. Kita yang mengangkat pertikaian mereka, kita dapat dosa kalau mengangkatnya. Karena itu yang kita tahu adalah apa? Cinta terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hati kita. Tidak boleh ada kebencian terhadap para sahabat. Tidak boleh ada kedengkian terhadap mereka. Ketidaksenangan. Ya. Karena itu hati-hati ya dari bahasa-bahasa. Orang yang menggunakan mencerca Utsman bin Affan, mencerca Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, atau mencerca sebagian sahabat. Ya. Jelas ya? Ini semuanya dari hal-hal yang merusak keyakinan. Ya. Perhatikan. Nah, di sini di antara manfaat indah bagaimana seorang mempelajari akidah. Ketika tertanam akidah yang indah ini dalam jiwanya, terbuka untuknya berbagai amalan saleh. Sebab ini pintu yang agung. Seorang bersama siapa yang dia cintai. Seorang bersama siapa yang dicintai. Maka mari kita cinta kepada Nabi, cinta kepada para sahabatnya, agar supaya kita dikumpulkan bersama mereka. Baik, selesai sudah pembahasan yang ke-5. Kemudian pembahasan yang ke-6. Iya. Kata beliau, wa kanu yanhauna 'anil bid'ah
ma lam yakun alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Liqaulihi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa liqaulihi wa in tuti'uhu tahtadu. Dan dalam mereka para ulama itu, para ulama yang dijumpai oleh Al-Bukhari yang jumlahnya lebih dari 1000, kata Al-Bukhari mereka semuanya melarang dari bid'ah. Semuanya melarang dari apa? Dari bid'ah. Ya. Yang bid'ah itu tidak pernah ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah para sahabat melakukannya. Nabi dan para sahabatnya tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Jadi Al-Bukhari sebutkan tentang definisi, beliau sebutkan tentang celaan para ulama terhadap bid'ah, sekaligus beliau sebutkan apa definisi bid'ah itu. Apa itu bid'ah? Bid'ah adalah amalan yang tidak dibangun di atas petunjuk Nabi dan apa? Para sahabatnya. Iya. Amalan dalam agama. Ingat ya, bukan dalam masalah dunia. Ada motor, ada mobil, itu masalah dunia ya. Tapi dalam masalah apa? Masalah agama. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Iya. Maka ini disebut bid'ah. Dan ini dilarang oleh para ulama. Kenapa dilarang? Al-Bukhari sebut 2 dalil. Dalil yang pertama, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian tercerai-berai. Iya. Itu dalil yang pertama. Kita diperintah berpegang dengan tali Allah, dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Tidak boleh bercerai-berai, masuk di dalam bid'ah dan kesesatan. Karena itu sebagian ahli tafsir menafsirkan di sini wala tafarraqu berkaitan dengan bid'ah dan kesesatan. Tidak boleh masuk di dalamnya. Wa in tuti'uhu tahtadu. Dan Allah firman, kalau kalian taat kepadanya, kalian akan mendapat apa? Mendapat petunjuk. Iya. Menunjukkan ketaatan kepada Nabi menjadi pokok. Siapa yang keluar darinya, berarti dia telah sesat. Ya, dan itu adalah sifat dari bid'ah. Jadi secara global ini pembahasan, terdapat di dalamnya peringatan tentang bahaya bid'ah. Jadi wajar diingatkan oleh 1000 orang guru Al-Bukhari. Bayangkan ya, betapa indahnya guru-guru Al-Bukhari ini. Ya, tiap kali ada orang yang datang berguru, ya, dia mengambil dari gurunya, dia tahu bahwa gurunya ini adalah anti bid'ah. Ya, karena itu memberi pengaruh. Memberi pengaruh kepada apa? Kepada muridnya. Ya. Dan bid'ah memang adalah hal yang berbahaya. Nabi telah memperingatkan bahaya bid'ah sebelum bid'ah itu ada. Tidak ada bid'ah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Beliau telah memperingatkannya tentang bahayanya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Hati-hati kalian dari setiap perkara yang baru. Karena setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan setiap yang sesat itu tempatnya di dalam neraka. Iya. Baik. Maka perkara bid'ah ini telah diingatkan bahayanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam bid'ah mengandung sejumlah bahaya. Di antara bahaya bid'ah adalah menentang Allah dan Rasulnya. Iya. Karena bid'ah itu artinya apa? Dia ingin mengoreksi syariat Allah. Agama sudah sempurna. Tiba-tiba dia berkata ini juga bagus. Walaupun tidak ada dalilnya, tapi ini juga adalah apa? Bagian dari agama bagus. Iya. Itu artinya dia ingin mengoreksi syariat Allah. Allah telah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Untuk kalian telah kucukupkan nikmatku atas kalian dan telah kuridai Islam sebagai agama kalian. Karena itu kata Imam Malik, siapa yang menyangka ada bid'ah yang baik, itu artinya dia telah menuduh Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama. Ya. Benar atau tidak ucapan Imam Malik ini? Benar sekali. Sebab Nabi sudah menyampaikan segala hal. Kalau itu baik, Nabi sudah menjelaskannya. Buruk pun Nabi sudah memperingatkannya. Karena itu dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lumuhu lahum
wa yunzirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya. Dan wajib atas nabi ini menerangkan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Perhatikan. Ya, yang diterangkan kepada kita bukan jalan kebaikan saya. Diterangkan juga jalan apa? Kesesatan untuk kita hindari. Dan inilah sempurnanya agama kita. Lengkapnya tuntunan dan syariat kita. Karena itu umat Islam tidak perlu kepada bid'ah. Yang mereka perlukan adalah apa? Adalah ittiba, mengikuti jalan Nabi. Karena itu kata sejumlah sahabat, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Hendaknya kalian ittiba, hanya sekadar mengikuti, dan jangan kalian berbuat bid'ah. Kalau sekalian hanya sekadar mengikuti, maka itu telah mencukupi kalian. Sudah cukup. Iya. Baik. Kemudian dari bahaya bid'ah, orang yang berbuat bid'ah itu amalannya ditolak. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang mengada-adakan di dalam perkara kami ini apa yang bukan darinya, maka itu adalah tertolak. Iya. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Dalam lafaz Muslim, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Iya. Kemudian dari bahaya bid'ah, siapa yang melakukannya, dia akan terancam dengan laknat. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man awa muhditsan, fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Barang siapa yang melindungi pelaku bid'ah. Ini satu riwayat ya. Dia tidak berbuat bid'ah, tapi dia lindungi siapa? Pelaku bid'ah. Wa man awa muhdatsan, itu riwayat lain. Siapa yang menganut suatu bid'ah, maka dia akan mendapat laknat dari Allah, laknat dari para malaikat, dan laknat dari seluruh manusia. Iya. Ini bahaya yang ketiga. Bahaya yang keempat dari bahaya bid'ah. Iya. Bid'ah ini akan mewariskan adab dan kehinaan di dunia, apalagi di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ittakhadul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin." Sungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi sebagai sembahan, mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Rabb mereka, dan mereka akan mendapatkan kehinaan di kehidupan dunia. Ya, mungkin ada yang berkata, "Loh, ini kan ayat untuk orang-orang yang menyembah sapi. Kok diarahkan kepada apa? Masalah bidah." Ya, jawabannya tunggu dulu. Ya, baca akhir ayatnya. Wa kadzalika najzi al-muftarin. Demikianlah kami balas kepada setiap orang yang mengada-adakan. Mengada-adakan, bidah masuknya di sini. Mengada-adakan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dari bahaya bidah, orang yang sudah jatuh di dalam bidah, iya, kadang dia terseret kepada bidah yang lainnya. Iya. Sebab itu tabiat dari bidah. Sudah satu dalam satu, akan lebih masuk lagi kepada yang lainnya, masuk lagi kepada yang lainnya. Karena itu kita lihat ya bagaimana sikap para ulama kita. Ada yang berbuat bidah satu saja, mereka peringatkan bidah tersebut. Sebab mereka tahu bahaya bidah ini, kemana arahnya. Kemana arah dari apa? Bidah tersebut. Iya. Karena itu dalam Al-Quran diingatkan, ya, dalam banyak ayat tentang bahaya yang seperti ini. Ya. Fi qulubihim maradun fazadakumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, ditambah lagi penyakitnya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Perhatikan, dibiarkan apa? Larut di dalam kesesatannya. Sudah sesat, dibuat lagi semakin larut. Iya. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum." Ya. Kama lam yu'minu awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kami bolak-balik hati-hati mereka dan penglihatan mereka, seakan-akan mereka tidak beriman.
dan kami biarkan mereka buta ya di dalam kesewenang-wenangannya. Perhatikan, dibiarkan semakin sesat. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Qul man kana fi dhalalah falyamdud lahu ar-rahmanu madda." Katakanlah siapa yang berada di dalam kesesatan, Allah akan semakin melapangkan kesesatannya. Ya. Dan di ayat yang lain Allah berfirman, "Falamma zagu azaghallahu qulubahum." Begitu mereka menyimpang, Allah membuat hati mereka semakin menyimpang. Ini beberapa ayat ya. Banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Kalau ingin diuraikan. Menunjukkan bahaya apa? Bahaya dari bidah. Karena itu kata Imamul Barbahari rahimahullah, "Ihdar sigaral muhdatsat, fa innaha satasiru kibara." Hati-hati kalian dari bidah yang kecil, sebab dia akan menjadi apa? Menjadi besar. Karena itu para ulama, ya, jangan seorang muslim dan muslimah berjelek sangka terhadap kecemburuan para ulama. Tatkala ia melihat satu kesesatan langsung dia tegur, dia perbaiki. Sebab itu dari uslub Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari etika beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Iya. Menyikapi kesalahan. Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya oleh seorang perempuan. Iya. Perhatikan ya supaya antum lihat bagaimana sikap para sahabat. Ditanya oleh seorang perempuan, kenapa perempuan itu kalau dia haid, ya, dia mengqadha puasanya, tidak mengqadha salatnya? Dia tanya. Ya, padahal salat lebih wajib daripada apa? Puasa. Kenapa dia qadha puasa, tidak dia qadha salatnya? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha langsung berkata, "Aharuriyatun anti?" Kamu ini bermadzhab Khawarij? Ya. Langsung ditanya, "Aharuriyatun anti?" Kamu bermadzhab Khawarij? Sebab salah satu pendapat Khawarij begitu. Maka kata perempuan inilah, "Tidak, tapi saya bertanya." Maka Aisyah pun berkata, "Kami ditimpa oleh haid di masa Nabi, kami hanya diperintah mengqadha puasa, tidak diperintah mengqadha salat." Ringkas ya jawabannya. Sebab ini ketundukan. Ya. Tapi perhatikan ya sikap para sahabat terhadap kesalahan yang seperti itu. Mereka menegurnya, bukan didiamkan. Iya. Karena itu bukan dari amanah seorang alim yang mengetahui kesalahan, kemudian dia diamkan. Hanya saja kadang seorang yang mengetahui kesalahan itu kurang bijaksana di dalam mengobati. Ya, di dalam memperbaiki kesalahan. Dan di sini letak ilmu itu. Ya, letak pentingnya ilmu agama. Kadang sebagian orang hanya memahami bahaya dari bidah. Ya, dia mengerti bidah itu begini, memperingatkan bahayanya. Dan ini adalah perkara bagus. Tapi namanya suatu penyakit yang terjadi di tengah umat, cara mengobatinya itu dengan uslub. Ada ilmunya di dalam mengobatinya. Ya. Karena itu diantara banyak kekeliruan ya, yang dipahami oleh sebagian orang yang menuntut ilmu. Dia sangka ilmu itu hanya kemampuan dia memahami masalah-masalah. Dia paham ayat, dalilnya, dia mengerti. Ini ayat maksudnya begini, hukum ini, kesimpulannya begini, dalilnya begini. Itu bagus, itu bagian dari ilmu. Tapi harus diingat, ada ilmu lain harus dia pelajari. Dia juga harus punya ilmu bagaimana cara menyampaikan. Sebab ilmu ini bukan hanya pada hal teori yang dipelajari saja. Tapi dia juga harus memiliki ilmu cara menyampaikannya. Ya. Supaya yang dia sampaikan ini tepat masuk ke hati manusia. Ya. Ibarat orang yang sakit, ya, diberikan obat yang cocok untuknya. Diberikan obat yang cocok untuknya. Ya. Kadang penyakitnya sama-sama sakit panas. Obatnya berbeda. Obatnya apa? Berbeda. Sebab kondisi orang yang diobati berbeda. Ya. Dan para ulama lebih detail lagi pemahaman mereka. Melebihi dokter yang seperti itu. Itu dokter badan mereka. Dan para ulama adalah dokter apa? Dokter hati dan jiwa manusia. Mereka tahu. Lihat apa yang penting. Perlu diberikan. Dan disinilah ilmu itu. Ya. Sini adalah apa? Pentingnya ilmu. Karena itu kata para ulama, al-ilmu at-taysir. Ilmu itu bagaimana memudahkan. Amma ta'sir adapun mempersulit, keras-kerasan. Semua orang mampu keras-kerasan. Siapa yang tidak mampu? Ya. Ke pasar pun banyak orang yang mampu. Ya kan? Tapi coba dalam masalah apa? Mempermudah. Memberikan tepat pada porsinya.
Ini tidak ada yang melakukannya kecuali apa? Orang-orang yang berilmu. Baik, karena itu ini dari poin-poin yang penting diingat. Dan sebenarnya banyak pembahasannya. Kalau saya duduk saya berbicara tentang bidah, ya, kaidah-kaidah seputar bidah, bagaimana menyikapinya, bagaimana menyikapi ahli bidah, ini kita akan perlu dorong beberapa hari. Ya. Baik, tapi ini kesimpulan-kesimpulan. Saya di sini di posisi menerangkan kadar yang ditekankan oleh Al-Bukhari. Al-Bukhari menekankan bahwa para ulama yang dia jumpai semuanya melarang dari apa? Melarang dari bidah. Ya, dan bahaya bidah lebih banyak lagi. Melebihi dari apa yang telah saya sebutkan tadi. Baik, kemudian yang keberapa sudah? Yang keenam. Kemudian yang ketujuh, kata beliau, wa yahuttuna ala ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa atba'ihi liqaulihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan mereka ini, para guru ini semuanya menganjurkan untuk mengikuti jalan Nabi dan para pengikutnya. Jalan Nabi dan apa? Para sahabatnya. Perhatikan ya, ini diantara nukilan-nukilan kesepakatan tentang wajibnya mengikuti jalan as-salaf. Iya. Banyak orang tidak mengenal apa itu salaf. Apa itu salafi? Dianggap istilah salafi itu istilah apa? Istilah baru. Iya. Memang baru bagi orang yang baru lahir, baru dengar. Iya. Tapi kalau ingin baca istilah salafi, baca buku-buku para ulama dari abad-abad yang telah lalu. Sudah ada istilah-istilah itu. Ya. Bahkan kalau ingin lebih daripada itu, Nabi sendiri menyebut dirinya sebagai salaf. Ingin haditsnya? Haditsnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Di kisah Nabi SAW ketika membisikkan kepada Fatimah. Ya. Suatu kalimat di tengah istri-istrinya. Nabi membisikkan kepada Fatimah sebuah kalimat. Setelah itu Fatimah menangis terseduh-seduh. Kemudian Nabi memindahkan Fatimah di sebelah kirinya. Lalu beliau bisikkan lagi dengan sebuah kalimat. Maka Fatimah tersenyum. Ya, dengan sangat bergembira. Ketika Fatimah ditanya tentang hal itu oleh Aisyah. Kata Fatimah, itu rahasia Nabi. Tidak mungkin saya sebarkan. Ya. Tidak mungkin saya sebarkan. Dan Nabi masih hidup. Begitu Nabi meninggal, Aisyah tanya lagi kepada Fatimah. Apa yang dibisikkan oleh Nabi itu? Ya, perhatikan ya, Aisyah ini ya. Ini penuntut ilmu namanya. Ya, dikatakan rahasia waktu itu. Nabi meninggal baru. Ya. Tidak dia lupakan, tetap mau tanya. Ya, beda dengan kita ya. Masalah yang dihadapi tiap hari ada 10, ada 100. Nggak pernah cuek saya. Ya. Nggak pernah dia catat. Oh, nanti kalau saya ketemu Ustaz, nanti masalah-masalah ini saya sudah punya buku, saya tanyakan nanti. Ya. Tidak ada. Wah, cuek saya. Padahal setiap hari lewat masalah-masalah dalam agama ya. Aisyah nggak lupa. Setelah Nabi meninggal dia tanya kepada Fatimah. Maka kata Fatimah, dibisikan yang pertama, Nabi berkata bahwa biasanya Jibril turun membacakan Al-Quran dalam setahun 1 kali di bulan Ramadan. Dan di tahun ini Jibril membacakannya 2 kali. Saya tidak merubah, saya tidak melihat perubahan ini kecuali menunjukkan ajalku telah dekat, kata Nabi. Maka beliau berpesan kepada Fatimah, fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf ana laki. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah engkau ya Fatimah, sebab sebaik-baik salaf bagi kamu adalah saya. Nabi menyebut dirinya sebagai apa? Sebagai salaf, pendahulu. Iya. Karena itu tidak ada larangannya seorang mengatakan apa? Salafi, mengikuti jalan salafi, yaitu mengikuti jalan Nabi dan siapa? Para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu hakikat dari salafi. Penggambaran Islam itu sendiri. Islam yang hakiki yang dibawa oleh Nabi. Dia bukan kelompok tertentu, bukan organisasi, bukan pula partai, bukan pula jemaah. Ya. Dan salafi ini bukan saja punyanya orang Indonesia. Ya. Bukan hanya di orang belakangan. Apapun kewarganegaraannya, apapun warna kulitnya, apapun kebansaannya, sepanjang dia berpegang terhadap Al-Quran dan As-Sunnah mengikuti jalan para salaf, maka dia disebut apa? Disebut sebagai salafi. Ini salafi. Ya. Karena itu Al-Bukhari di sini menyebutkan bahwa guru-gurunya semuanya menganjurkan mengikuti jalan Nabi dan jalan apa? Para sahabat. Ya. Dan ini adalah hal yang tidak ada silam pendapat. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, faqad thabata wujubu ittiba'is salafi bil kitabi was sunnati wal ijma'.
Kata beliau telah tetap kewajiban mengikuti jalan as-salaf menurut dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah dan dari kesepakatan para ulama. Dan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa antasaba ilaihi wa ataza ilaihi bal yajibu qubulu dhalika bil ittifaq fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Kata beliau dalam Majmu'ul Fatawa di jilid 4 halaman 149, tidak ada aib bagi orang yang menampakkan jalan as-salaf, bernisbat kepadanya, mengacu kepadanya. Bahkan wajib menerima jalan salaf ini menurut kesepakatan ulama. Karena jalan salaf itu tiada lain kecuali kebenaran. Tiada lain kecuali kebenaran. Maka inilah hakikat dari jalan as-salaf. Seperti yang disebut oleh Al-Bukhari di sini. Guru-gurunya mengingatkan untuk mengikuti apa yang Nabi dan para sahabatnya berada di atasnya. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u." Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabil. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga kalian dipecah dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah berwasiat kepada kalian supaya kalian bertakwa. Dan ini ayat jelas ya. Kita diperintah mengikuti jalan Allah. Sirati, hanya satu jalan. Jalan kebenaran cuma satu. Iya. Mustaqiman, fattabi'u, ikutilah. Wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Iya. Selain jalan Nabi dan para sahabatnya, ada jalan-jalan lain di kanan dan kirinya. Siapa yang mengikuti jalan-jalan itu, dia pasti menyimpang, pasti tersesat, memecahnya dari jalan Allah. Demikian Allah mewasiatkan kepada kita supaya kita bertakwa kepadanya. Baik, ini sudah pembahasan keberapa? Ketujuh. Masih tersisa satu pembahasan lagi. Ya, sudah terdengar ada dia. Salah satu pembahasan ini kita lengkapi nanti setelah sholat duhur. Ya, setelah sholat kita sambung dulu ya. Laparnya ditahan-tahan sedikit. Ya, insyaallah taala enggak terlalu lama. Baik.